Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadir wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan juga Islam sehingga dapat menapaki kehidupan selanjutnya dalam rangka memenuhi ketaatan kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sebagai bukti daripada ibadah tersebut, maka tiadalah waktu yang berlalu kecuali kita berupaya untuk semaksimal mungkin melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekas-bekas ibadah yang telah kita lakukan selama umur kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika pada saat berakhirnya kehidupan ini atau episode dalam kehidupan ini, kita bisa meraih kematian dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas macam-macam air yang digunakan dalam bersuci dan manakah air yang tidak bisa digunakan dalam bersuci. Mungkin ini adalah suatu hal yang sudah sering kita lewati dalam kajian-kajian, tetapi tidak salahnya kita mengulang kaji. Lancar kaji karena diulang. Miftahus shalah at-tuhur. Kunci salat itu adalah bersuci. Tidak akan sah seseorang ketika air yang dia gunakan itu adalah air yang mengandung najis. Maka dalam hal ini ada aturan-aturan yang telah dilandaskan, baik itu berdasarkan kepada firman Allah atau juga berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah air yang bisa kita gunakan di dalam bersuci, yang disebut dengan air mutlak. Yang dinamakan dengan air mutlak itu adalah air yang bersumber dari bumi atau yang turun dari langit. Jadi yang keluar dari bumi atau juga yang turun dari langit berarti air hujan, kemudian salju, termasuk juga embun. Maka dibolehkan bagi kita untuk menggunakannya sebagai alat bersuci. Jadi alat-alat bersuci itu ada beberapa macam, Pak. Kalau yang pertama adalah air. Kalau seandainya tidak ada air pada saat kita buang air, baik itu buang air besar atau buang air kecil, maka gunakanlah yang kedua batu. Nah, jadi yang pertama air, yang kedua batu. Nah dalam hal ini tentu kenapa kita bertanya-tanya kok batu? Karena memang dulu belum ada yang namanya tisu, Pak. Nah, dulu belum ada yang namanya tisu. Sekarang alhamdulillah sudah ada yang namanya tisu. Jadi selain daripada batu,
Nabi SAW beliau pernah beristinja atau juga berhadas, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Pada saat itu Nabi minta ambilkan 3 batu. Jadi syaratnya harus 3 batu, Pak. Ternyata yang diambilkan oleh sahabat ini, salah satunya ada kotoran unta yang sudah mengering. Oh, kotoran unta yang sudah mengering, karas benar Pak, kayak batu. Dikira oleh sahabat ini adalah batu, lalu diambilkanlah untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi pun mengatakan bahwasanya ini adalah bukan batu, ini adalah kotoran unta, dan kotoran itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat yang bersuci, karena itu adalah makanannya syaitan, kata Nabi. Jadi yang namanya kotoran itu makanannya syaitan, Pak, karena syaitan itu senang tempat-tempat yang kotor. Nah, maka itu kan WC itu tempat yang kotor, bukan dalam artian kada kita bersih atau kada kita sikat, tentunya disikat. Jangan sampai nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepada kita kemuliaan, keagungan, ternyata mahjubun bil muslimin, tertutup oleh umat Islam itu sendiri. Ada ulun dulu punya dosen, beliau dulunya agama Konghucu, Pak. Jadi kata orang tuanya ketika dia ingin kuliah di Yogyakarta, kata orang tuanya, kamu nanti di Yogyakarta sana, orang Pati kebetulan, kalau kamu ingin memilih atau pindah agama apa saja silahkan, kata orang tuanya. Mau apa saja, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya, silahkan. Asal jangan satu, yaitu agama Islam. Memang kenapa? Katanya, bertanya kepada bapaknya, kok saya tidak boleh memilih Islam? Lalu bapaknya pun berseloroh atau dia berkata, walaupun tidak tidak benar juga apa yang dikatakan oleh bapaknya dalam kenyataannya. Kata bapaknya, yang paling sering berhilangan itu di mana, kata bapaknya. Jadi seolah-olah nilai-nilai Islam itu mahjubun bil muslimin, karena perilaku dari umat Islam itu sendiri. Kata bapaknya, yang sering berhilangan itu di mana? Di masjid, jarja bapaknya. Kehilangan sendal di masjid, setiap kali di masjid hilang sendal. Padahal yang ambil sendal itu bukan orang yang sholat, orang yang pura-pura sholat, lalu ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Sekalinya taguring mendengar ceramah, kadang mendengar secara keseluruhan. Nah, yang baik-baiknya. Padahal Islam mengajarkan kejujuran. Islam mengajarkan bagaimana kejujuran. Tidak ada Islam mengajarkan yang demikian. Kemudian yang kedua kata bapaknya, WC yang paling kotor itu di mana? Nah, kata bapaknya, di masjid. Nah, itu WC yang paling kotor. Padahal Islam mengajarkan yang namanya kebersihan, kesucian. Bahkan ada mungkin ini hanya peribahasa orang Arab saja, padahal bukan hadis. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Sekali lagi ini bukan hadis, ini adalah hanya peribahasa Arab saja. Kebersihan itu adalah pangkal atau sebagian daripada iman. Nah, Islam mengajarkan kesucian, Islam mengajarkan yang namanya kejujuran. Tapi nilai-nilai yang mulia dari Islam itu mahjubun bil muslimin, tertutup dari perilaku-perilaku yang ada pada orang Islam itu sendiri. Jadi jangan salahkan orang-orang di luar Islam yang mereka memandang bahasanya negatif terhadap Islam, memandang sebelah mata terhadap Islam, karena memang kita umat Islam sendiri tidak menampilkan nilai-nilai yang mulia dari ajaran Islam dalam kehidupan kita kaum muslimin. Nah, tapi ternyata alhamdulillah Pak, dosen ulun ini Sidin, karena memang orang yang suka membaca, dia baca buku-buku Islam. Kemudian dia pun juga mengenal Islam dari kawan atau teman-temannya. Alhamdulillah Allah membukakan hidayah untuknya. Dia pun menjadi seorang muslim. Dan sekarang beliau menjadi seorang pakar ekonomi Islam, Pak. Jadi luar biasa. Jadi dalam hatinya, kok ternyata nilai-nilai Islam justru tidak sebagaimana yang
telah disampaikan oleh bapaknya sendiri. Justru Islam mengajarkan tentang kejujuran. Islam mengajarkan tentang yang namanya kesucian atau juga kebersihan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang namanya kebersihan itu adalah sesuatu yang dijaga di dalam ajaran Islam. Contohnya adalah setiap kita ingin sholat, sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari kita bersuci, Pak. Luar biasa. Tidak ada agama lain yang menjaga umatnya 5 kali dalam sehari bersuci. Jadi sekurang-kurangnya, itu pun bisa jadi lebih. Misalnya sidin pangantutan, Pak. Nah, satu umat berwudu hanya hendak melakukan sholat misalnya, tak kantut pulang misalnya. Nah ini mungkin juga menjadi suatu hal yang menjelaskan kepada kita bahwa baca Al-Quran itu boleh nggak dalam keadaan tanpa berwudu, Pak. Memang mustahabnya baca Al-Quran itu berwudu sebaiknya. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk membaca Al-Quran tanpa wudu itu bukan menjadi sesuatu yang dilarang, Pak. Jadi sebaiknya sebelum baca Al-Quran berwudu. Tapi kalaupun misalnya tidak berwudu, maka hukumnya diperbolehkan. Apalagi sidin pengantutan tadi. Hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu takantun. Wudu pulang sidin misalnya. Batu imbah wudu bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sakanya takantun pulang, kasihan Bang sidin wudu terus. Bolak-balik habis waktu. Hanya gara-gara dianggap bahwasanya baca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Padahal sebenarnya tidak masalah. Silahkan walaupun kita tanpa bersuci. Silahkan kalau memang kita ingin baca Al-Quran. Jadi memang itu hanya mustahabnya. Dianjurkan untuk berwudu. Dianjurkan saja. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi tadi buang air, kemudian Nabi diambilkan oleh sahabat tadi batu, lalu Nabi mengatakan ini adalah najasun atau juga najis. Karena ini adalah kotorannya dari unta, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah alat-alat yang lainnya yang bisa digunakan untuk bersuci adalah daun, kemudian kayu. Nah tulang itu tidak boleh, Pak. Tulang juga itu adalah makanannya syaitan. Makanannya syaitan itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah sekarang yang namanya kayu itu sudah diolah, Pak. Maka berubahlah menjadi tisu. Maka itu hati-hati, Pak. Jangan sembarangan juga kita membuang-buang tisu, Pak. Karena apa? Karena ini berasal dari pohon. Padahal kalau seandainya yang namanya pohon itu ditebang, kita menggunakan tisu yang banyak berlebih-lebihan, tabdzir, maka berapa banyak pohon yang ditebang. Padahal Islam juga menjaga lingkungan. Begitu juga makanan, Pak. Ini Indonesia ini, Pak, mayoritas muslim. Mayoritas muslim, bahkan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi ternyata Indonesia merupakan negara nomor 2 paling tabdzir, Pak, dari segi makanan. Jadi nomor 2 di dunia yang paling tabdzir atau juga membuang-buang makanan. Maka itu ketika kita pengantenan, Pak, hadir di pengantenan, itu secukupnya sesuai dengan apa yang mesti kita makan. Jangan berlebih-lebihan mengaut sing banyakan, tapi yang dimakan cuma sedikit, Pak. Yang dimakan cuma sedikit, akhirnya terbuang sia-sia. Tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kadang-kadang jubung, Pak, tapi yang dimakan cuma sedikit. Sayangnya, padahal kita adalah penduduk terbesar muslim di dunia. Kemudian ini juga nih, banyak orang yang kadangkala minum air mineral. Cuma kada dihabiskan, Pak. Ada lagi yang paling lucu itu minum sedikit aja, Pak, bersisa. Nah ini. Jadi ini juga adalah bagian daripada hal yang sepele, tapi ternyata luar biasa akibatnya. Ini adalah perbuatan yang tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi dari tisu ini, tisu yang sudah menjelma dari kayu dibuat, kemudian halus menjadi tisu.
maka itu artinya tisu ini juga bisa digunakan untuk bersuci, Pak. Nah, cuma dalam hal ini kadang-kadang kita merasa belum sah bahasanya, belum pas kalau kita belum membersihkan yang namanya sehabis buang air itu kalau tidak dengan air. Karena memang itu budaya, Pak. Beda antara orang barat dengan orang timur. Kalau orang barat itu mereka biasa menggunakan WC-nya WC kering. Jadi yang tersedia jangan kaget, Pak. Pada saat pian di bandara mana misalnya di luar negeri, yang tersedia itu cuma tisu. Pian mencari tuh hupai, mana banyu, kareda. Yang ada hanya tisu. Nah, bagi kita orang timur budayanya adalah menggunakan air ketika kita beristinja. Maka tidak sempurna bahasanya, tidak lengkap kalau hanya menggunakan tisu. Tapi inilah budaya masing-masing tempat. Tapi sahkah ketika memang tidak ada air lalu bersuci dengan tisu? Sah, Pak. Cuma kada nyaman benar, Kalau buang air kecil masih mendingan, Pak. Buang air besar, Pak. Nang ngalih badar asa kayak apakah kalau hanya dipalit dengan tisu? Kada sempurna bahasanya. Kada sah amun bebasu itu hanya menggunakan yang namanya tisu. Padahal sebenarnya tisu itu juga merupakan alat bersuci kalau seandainya tidak ada air. Bahkan ada orang barat dengan orang timur menikah, Pak. Yang satu handak tisu, yang satu handak banyu, bakal karasan, Pak. Bisa cerai, Pak. Gara-gara masing-masing ingin menonjolkan budaya. Tapi kalau misalnya saling berkomunikasi, ya sudah, dua-duanya aja sediakan. Ada tisu, ada air. Nah, alhamdulillah kayak kita kan di bandara, kita tinggal memilih ada banyunya, ada tisunya. Nah, jadi memang tisu itu adalah penjelmaan daripada kayu. Dan itu juga dibolehkan bagi kita untuk digunakan kalau seandainya tidak ada air. Tapi yang paling utama itu adalah air. Nah, di antara air mutlak itu adalah misalnya air hujan, air salju, air embun, air sumur, air laut, air sungai, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, air laut itu juga adalah merupakan air yang suci. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Itu adalah kata Nabi, huwat tahur, air yang di laut itu adalah air yang dapat mensucikan, air suci dia. Kemudian juga al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Maksud bangkai ini bukan dalam artian yang sudah membusuk, bukan, Pak. Itu justru tidak thayyib. Kan kita diperintahkan makan makanan yang halalan thayyibah. Jadi dari segi halal zatnya, kemudian juga kita diperintahkan untuk memakan makanan yang thayyib. Nah, thayyib ini bukan hanya halal saja, halal itu jelas sudah. Thayyib itu apa maksudnya, Pak? Yang baik bagi kesehatan kita. Nah, misalnya ada makanan yang menyebabkan kolesterol kita naik, Pak. Berarti makanan itu tidak thayyib bagi kita walaupun halal. Bagi orang lain mungkin tidak menyebabkan kolesterolnya naik, berarti baginya halal dan thayyib. Tapi bagi kita ketika makan sedikit saja langsung naik asam urat misalnya, darah tinggi. Berarti walaupun itu halal tapi tidak thayyib bagi kita. Jadi luar biasa ajaran Islam ini memerintahkan kepada kita memperhatikan yang halal dan juga yang thayyib. Nah, jadi hati-hati juga, Pak. Ketika kita makan sesuatu, maka kalau bisa lihat dulu labelisasi halalnya. Mungkin sebagian orang mengatakan itu hanya bisnis saja sebujurnya. Nah, halal-halal itu benar, Pak, bujur-bujur. Yang namanya halal itu memang sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat. Dan usaha dari pemerintah adalah melindungi masyarakatnya untuk bisa secara jelas makan makanan yang halal. Jadi paling tidak dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya pemeriksaan zat makanan tersebut, maka itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi negara melindungi rakyatnya agar mereka makanan-makanan yang halal. Nah, jadi bukan dibuat-buat, Pak. Pernah ulun menghadiri sebuah pemeriksaan tentang kehalalan suatu produk makanan. Kita mengira bahwa yang diperiksa itu cuma zatnya aja, Pak. Tidak ternyata. Jadi misalnya
ketika seseorang ingin bikin produk, satu produk, apa campurannya, Pak? Nah, misalnya tepung. Tepungnya ada atau tidak labelisasi halalnya? Campuran yang kedua apa? Gula misalnya. Ada nggak labelisasi halal pada gula itu? Campuran yang ketiga apalagi misalnya? Kesumba misalnya. Ada nggak labelisasi halal pada kesumba itu, Pak? Jadi luar biasa. Kemudian yang keempat apa? Susu misalnya. Ada nggak labelisasi halal pada susu tersebut? Kalau tidak ada ditolak, Pak. Langsung ditolak. Kamu harus menggunakan zat produk yang memang jelas labelisasi halalnya. Kemudian bukan hanya sampai di situ, Pak. Yang kedua apalagi? Misalnya kalau wadai itu harus dikuas dengan kuas yang digunakan biasa mencet itu, Pak. Kan ada kelemben biasanya, wadai kelemben atau kuetar. Setelah masak lalu dioles dengan blue band biasanya. Nah sampai alatnya itu, Pak, alat yang digunakan untuk menguasnya itu halal nggak? Kalau tidak halal maka itu tertolak, Pak. Karena apa? Khawatirnya kuasnya itu terbuat dari bulu babi, Pak. Nah, bulu babi bahaya. Nah, itu pian hati-hati juga mencat rumah. Kalau mencat rumah mungkin masih mending. Ini yang dioles makanan. Kalau seandainya dari bulu babi itu bahaya, Pak. Maka itu oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia pada pemeriksaan suatu produk itu harus jelas sampai kuasnya pun juga demikian diperiksa. Tempat memasaknya itu juga demikian diperiksa. Kemudian tempat untuk meletakkan bahan-bahannya itu juga diperiksa, Pak. Jangan sampai sembarangan. Ini misalnya di dapur tikus beluncat macam-macam. Nah itu dilarang, Pak. Kalau penempatan bahan-bahannya itu ternyata bisa terkontaminasi dengan binatang-binatang yang akan menimbulkan penyakit. Maka itu khusus tempatnya. Kemudian setelah itu ketika membuatnya kira-kira basuh tangannya adalah disediakan. Kemudian lap tangannya ada atau tidak disediakan. Bahkan kalau seandainya letak WC-nya itu berdekatan dengan yang namanya tempat produksi, itu tertolak, Pak. Jadi tempat produksinya pun juga harus jauh dari tempat-tempat seperti WC atau juga kamar mandi. Jadi saking ketatnya, Pak. Jadi alhamdulillah dengan adanya labelisasi halal paling tidak memberikan kenyamanan, keamanan bagi kita kaum muslimin. Bahkan ada pejabat, salah satu pejabat juga atau juga mungkin beliau salah satu yang memegang urusan dinas di sebuah dinas. Kata beliau sampai-sampai pisang goreng kan buat apa jadi sidin labelisasi halal? Bukan masalah buat apa-apa, Pak. Pisang goreng itu kan bukan hanya pisang yang pian makan. Ada campuran tepungnya. Tepungnya itu halal atau tidak, Pak? Nah itu. Minyak untuk digoreng, penggorengannya itu halal atau tidak? Nah itu juga hendaknya menjadi perhatian seseorang. Kenapa pemerintah misalnya harus menegaskan tentang sertifikasi halal? Tapi alhamdulillah Pak, pemerintah saat ini juga dalam hal ini menyediakan labelisasi sertifikasi halal gratis. Nah, jadi bagi mereka yang UMKM ke bawah, kalau UMKM itu sudah lumayan. Nah, yang ke bawah yang mikro atau yang sangat mikro ke bawah, yang memang pendapatannya tidak seberapa, ada namanya self-declare. Jadi mendeklarasikan bahwasanya produk yang dibuatnya itu halal dan itu gratis, Pak. Maka itu masyarakat ekonomi syariah nanti akan ada pelatihan beberapa sekitar 70 orang yang nantinya disebar untuk bisa memeriksakan secara gratis makanan-makanan yang mungkin penghasilan para pengusaha itu tidak seberapa. Kalau mereka harus bayar sekian juta itu kan terlalu mahal. Maka dengan adanya self-declare itu adalah sebagai bagian daripada upaya agar masyarakat ketika mengkonsumsi itu adalah berasal dari makanan-makanan yang halal. Nah, jadi yang namanya makanan yang diperintahkan bagi kita itu bukan hanya halalan, tapi thayyibnya juga. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan tadi al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi yang dimaksud bangkai ini bukan dalam artian sudah membusuk, bukan, Pak. Tapi maksudnya adalah bahwa semua binatang yang ada di laut itu halal walaupun mati.
Beda hanya yang ada di daratan. Karena apa? Karena harus melalui proses penyembelihan. Nah, kalau misalnya nih ada ikan mati, kita belum menyiangnya, maka masih halal. Kecuali kalau sudah membusuk, maka ini berkaitan dengan thayyibnya. Tapi kalau ada makanan binatang di darat yang harus melalui proses penyembelihan, ketika dia sudah mati belum sempat kita menyembelihnya, maka dia sudah menjadi bangkai. Walaupun baru mati 1 menit yang lalu, Pak. Misalnya ada ayam kemudian tertabrak kendaraan, Pak. Sekalinya mati baru 1 menit yang lalu, maka ayam itu sudah haram. Tapi kalau misalnya ternyata kita sempat menyembelihnya, misalnya kelapak-lapak masih sempat kita menyembelihnya, bismillahi Allahu Akbar, maka halal ayamnya. Asal jangan ayam tetangga aja. Ini ayam seorang malah ditabrak kendaraan, lalu langsung kita melihatnya masih kelapak-kelapak bergerak, langsung kita sembelih, bismillahi Allahu Akbar, halal ayamnya. Tapi kalau sudah mati walaupun hanya 1 menit yang lalu atau 1 detik yang lalu, maka itu sudah menjadi bangkai. Nah, adapun di laut, maka itu tidak perlu melalui proses penyembelihan. Jadi segala hal yang di laut itu halal. Cuma yang menjadi pertentangan para ulama bagaimana terkait dengan anjing laut. Nah, itu mungkin yang khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Karena di laut, Pak. Kenapa mereka mengatakan halal? Karena di laut, Jar. Kenapa mereka mengatakan haram? Karena ada sebutan anjingnya. Nah, itu. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Karena memang dalam hadis kan semua apa yang di laut itu halal. Lalu bagaimana terkait dengan anjing laut? Karena juga hidup di laut. Apakah ini statusnya halal atau haram? Wallahu a'lam. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, yang namanya air suci maka bisa digunakan untuk apa saja. Termasuk juga adalah untuk mandi wajib atau juga untuk berwudu atau juga bersuci. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau Zainab, maka Nabi bersabda, "Igsilnaha salasan bima'in wasidrin." Mandikanlah dia 3 kali, kata Rasul. Yaitu pertama dengan bima'in, dengan air biasa. Jadi jenazah itu dimandikan dulu dengan air biasa, tapi sebelumnya kita sudah mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya dengan cara kita tekan perutnya, cuma jangan bakar karasan juga, boleh menekan perut jenazah itu secara lemah lembut, kemudian keluar kotorannya kita basuh. Nah, kemudian selanjutnya wasidrin, yaitu adalah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. Saat ini sudah banyak, Pak, ekstrak daun bidara. Nah, ekstrak daun bidara itu yang sudah dihaluskan atau dicairkan. Jadi sudah ada dijual di supermarket. Kemudian waja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikan mandi yang ketiga atau mandi yang terakhir itu adalah dengan air yang telah dicampur dengan kapur barus. Jadi air pertama adalah air biasa, yang kedua adalah air yang telah dicampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara maka bisa digunakan air sabun yang sudah ditumbuk halus sabunnya lalu diaduk. Yang ketiga adalah air yang telah dicampur dengan kapur barus. Nah, sebelumnya sudah kita basuh anggota wudunya, bukan mewudukan, malah membasuh anggota wudunya. Kalau orang meninggal kalau dosa lagi diwudukan, baik. Jadi yang kita basuh itu adalah hanya membasuh anggota wudunya, membasuh anggota wudu, bukan mewudukannya. Nah, termasuk juga kalau misalnya mulutnya kita gosok-gosok dengan kain untuk membersihkan bagian mulut, silahkan, Pak. Sebelum kita membasuh mukanya, maka kita basuh dulu bagian daripada mulutnya. Kalau misalnya dia punya gigi palsu, maka copot dulu gigi palsunya kalau memungkinkan. Apalagi kalau gigi palsunya itu emas. Nah, misalnya ada bibinian, pakai gigi palsu emas. Maka lebih baik ini untuk ahli warisnya. Sayang, Pak. Lebih baik gasan ahli warisnya, baik cabut giginya. Kalau memang itu adalah bermanfaat bagi ahli warisnya. Tapi kalau gigi palsunya terbuat dari bahan yang lain dan sulit untuk kita melepasnya, ya sudah, biarkan saja.
Nah, setelah kita membasuh anggota wudunya, selesai semuanya sampai ke kaki, lalu setelah itu kita membasuh dengan basuhan satu. Nah, basuhan pertama. Jadi bukan dalam arti 3 kali mandi, 3 air itu 3 kali cibuk, bukan Pak. Maksudnya itu silahkan kita gunakan sebanyak-banyaknya. Maksudnya secukupnya air. Yang mandi pertama itu adalah dengan air biasa. Bahkan kalau misalnya hendak lebih bersih lagi, gunakan pakai keran. Silakan. Pakai keran yang langsung disambungkan dengan pipa. Langsung kita gunakan untuk membasuh basuhan pertama tadi dengan air biasa. Asal jangan kayak menstim mobil. Jangan. Jadi bujur-bujur juga Pak, memandikan jenazah itu dengan pelan-pelan. Karena dia juga adalah manusia. Nah, baru yang kedua dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Yang ketiga hanya dengan kapur barus tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena apa? Karena air itu adalah suci. Sehingga dia boleh digunakan untuk bersuci. Termasuk juga tadi adalah untuk memandikan jenazah. Sebagaimana yang terjadi pada putri Nabi SAW dan kita kaum muslimin pada saat memandikan jenazah. Yang kedua adalah air najis. Nah, air yang bercampur dengan benda najis, dan benda najis itu mempengaruhi akan air tersebut sehingga berubah salah satu pada 3 hal. Pertama adalah berubah baunya, yang kedua berubah warnanya, atau yang ketiga berubah akan rasanya. Nah, jadi apabila salah satu dari sifat air ini berubah, maka otomatis air itu sudah menjadi air najis. Tapi kalau seandainya ada air tidak berubah dari 3 sifat ini, maka air itu masih dianggap sebagai air yang suci. Contohnya Contohnya misalnya ada air kejatuhan binatang misalnya. Itu tidak merubah akan baunya, rasanya dan juga warnanya. Berarti air itu masih suci. Maka itu kenapa dalam hadis Nabi, idza balagal ma qullatain lam yahmilil khabath. Jika air itu banyaknya 2 kulah, maka tidak mungkin dipengaruhi oleh kotoran. Jadi sebenarnya 2 kulah itu bukan dalam artian batasan kalau berwudu harus 2 kulah, bukan Pak. Berwudu itu sebenarnya boleh dengan air yang hanya segayung, boleh. Bahkan Nabi pernah suatu ketika minta ambilkan air untuk beliau berwudu. Minta ambilkan air, dalam pemahaman kita kan kalau banyaknya 2 kulah kadang mungkin para sahabat mengangkat. Pada saat itu hanya segayung Nabi berwudu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi itu berwudu hanya dengan 1 mud. Nah, 1 mud. Dan Nabi mandi itu hanya dengan 4 mud. Atau 1 sok. 1 sok 4 mud. Jadi Nabi betapa efektifnya beliau dalam bersuci. Adapun 2 kulah itu sebenarnya adalah hanya ihtiyat saja. Supaya ketika ada najis masuk ke dalamnya, selama tidak merubah warnanya, baunya dan juga rasanya, yakinlah bahwasanya air itu masih dalam keadaan suci. Nah, ini waktu boleh, karena waktu juga. Idza balagal ma qullatain lam yunajjishu syai'. Jika air itu telah mencapai 2 kulah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Darimi. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada sebagian orang menyebut yang namanya air mustakmal. Apa air mustakmal? Sebagian mengatakan air mustakmal itu adalah air suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Padahal sebenarnya menurut para ulama, air mustakmal itu adalah tetap hukumnya, statusnya adalah suci dan juga mensucikan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi ingin mengusap kepala beliau, maka beliau mengambil air dari bekas tetesan jenggot Nabi. Dia ambil Nabi, lalu Nabi usapkan ke atas kepala untuk mengusap bagian kepala. Kalau ini adalah air mustakmal, kenapa Nabi menggunakannya kembali? Kemudian dikisahkan dalam riwayat yang lain, Nabi pernah mengambil tetesan dari tangan beliau. Tetesan tangan, Nabi ambil, kemudian Nabi usapkan ke atas kepala. Bahkan juga para sahabat pernah menggunakan air dari bekas wudu Nabi SAW. Jadi dikisahkan dari riwayat Miswar,
Apabila Nabi berwudu, para sahabat saling berebut untuk mendapatkan sisa air wudu beliau. Nah, jadi para sahabat berwudu dari bekas sisa wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalil ini menurut para ulama adalah dalil yang sharihun, tegas, yang menyebutkan bahwa status air musta'mal itu adalah tetap air suci dan juga sekaligus mensucikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.